Ramalan itu terus berputar di kepala Presiden Darmawan. Air akan membawa yang besar ke bawah. Ia mencoba menafsirkannya secara politik. Mungkin air berarti gelombang massa, dan yang besar adalah pemerintahannya. Namun semakin hari, tanda-tanda lain mulai muncul, tanda yang lebih harfiah. Awalnya, hujan deras mengguyur Jakarta selama beberapa hari berturut-turut. Saluran air di sekitar istana mulai penuh dan Sungai Ciliwung meluap. Media menulisnya sebagai musim hujan terburuk dalam 10 tahun terakhir. Namun di tengah semua itu, Darmawan mulai melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat. Bayangan wajah Raja Jayakatwang memantul di permukaan genangan air, menatapnya dari bawah. Suatu malam, saat ia menatap keluar jendela istana, kilat menyambar, menerangi halaman. Ia melihat sosok-sosok samar berjalan di permukaan air yang menggenang, membawa tombak, membentuk barisan seperti pasukan kuno. Air hujan seolah menjadi jalan bagi mereka untuk masuk. Keesokan paginya, sebuah insiden terjadi. Bendungan kecil di luar kota jebol, menyebabkan banjir besar yang mengisolasi sebagian wilayah Jakarta. Jalan-jalan terendam, ribuan warga mengungsi. Darmawan menatap laporan bencana di mejanya, tetapi yang membuatnya pucat adalah sebuah foto yang diambil wartawan. Di tengah banjir, berdiri sosok tinggi dengan mahkota patah, separuh tubuhnya terendam air, menatap langsung ke arah kamera. Ketika ia menunjukkan foto itu kepada ajudannya, ajudan tersebut menatap bingung. Dalam foto yang ia lihat, sosok itu tidak ada. Pak Presiden, ini hanya warga yang dievakuasi, katanya. Darmawan membeku. Apakah ia sedang kehilangan akal, ataukah kutukan itu memang hanya terlihat olehnya? Malam itu, mimpi datang lagi. Ia berdiri di atas rakit bambu di tengah lautan luas. Ombak besar bergulung di kejauhan, dan dari bawah permukaan, tangan-tangan batu mencoba meraih rakitnya. Raja Jayakatwang muncul dari air, separuh tubuhnya terbuat dari batu, separuh lagi dari ombak. Waktumu hampir habis, katanya, sebelum air menelan semuanya. Darmawan terbangun dengan tubuh menggigil, jantung berdebar keras. Di luar, suara hujan masih deras. Ia mulai sadar, ramalan itu bukan ancaman masa depan, itu adalah hitungan mundur yang sedang berjalan saat ini. Presiden Darmawan mulai menyadari bahwa ancaman terbesar bukan hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam lingkaran terdekatnya. Tekanan politik yang terus memuncak membuat para menteri mulai terpecah. Beberapa terlihat lebih sering berbisik-bisik di sudut ruangan, membicarakan rencana yang tidak pernah disampaikan di meja rapat. Namun, yang membuatnya semakin curiga adalah perubahan perilaku mereka. Ada momen-momen aneh, seorang menteri tiba-tiba mematung dengan tatapan kosong selama beberapa detik, lalu melanjutkan bicara seolah tidak terjadi apa-apa. Di lain waktu, seorang penasihat senior masuk ruangannya, namun di pantulan kaca jendela, Darmawan melihat wujud yang berbeda, wajah pucat retak seperti batu, dan mata hitam pekat tanpa pupil. Ia mencoba menyelidiki, namun setiap kali ia mengkonfrontasi seseorang, mereka bersumpah tidak mengerti apa yang ia maksud. Hal ini membuat Darmawan mulai mempertanyakan kewarasannya sendiri.
Apakah kutukan Kediri itu telah menyusup ke pikirannya, ataukah roh raja itu benar-benar merasuki orang-orang di sekitarnya? Suatu malam, saat rapat darurat membahas banjir yang semakin parah, listrik istana tiba-tiba padam. Hanya lampu darurat yang menyala, memberikan cahaya merah samar di ruangan. Dalam cahaya itu, Darmawan melihat semua orang di meja rapat perlahan menoleh ke arahnya, serempak dengan mata hitam legam yang sama. Mereka tidak berbicara, hanya menatap. Sunyi. Lalu, dari arah pintu yang terbuka, langkah kaki berat terdengar mendekat. Sosok tinggi dengan mahkota patah masuk ke ruangan, dan tanpa mengucapkan sepatah kata, berdiri di belakang salah satu menteri, meletakkan tangannya di bahu. Menteri itu tersenyum tipis, lalu berkata, "Waktu sudah dekat, Pak Presiden." Lampu kembali menyala. Sosok itu hilang. Semua menteri tampak normal kembali, sibuk memeriksa catatan mereka seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi Darmawan tahu, sesuatu sudah berubah. Lingkaran dalamnya tidak lagi sepenuhnya miliknya. Selama ini, Presiden Darmawan mengira bahwa semua kejadian supranatural hanya bisa dilihat olehnya. Ia percaya itu adalah beban pribadi, kutukan yang hanya menghantui pikirannya. Tapi ia salah. Sangat salah. Hari itu, banjir besar di Jakarta belum surut. Ribuan warga mengungsi di balai-balai kota, masjid, dan sekolah. Media nasional meliput setiap sudut kota yang terendam. Namun satu siaran langsung dari sebuah stasiun televisi swasta membuat darah Darmawan membeku. Reporter yang berdiri di tengah banjir tiba-tiba menoleh, menatap ke belakang dengan wajah pucat. Kamera yang merekam menunjukkan sosok tinggi bermahkota patah berdiri di tengah arus deras, hanya beberapa meter di belakang reporter. Air mengalir di sekelilingnya, tapi sosok itu tidak bergerak sedikit pun. Matanya, hitam pekat, menatap lurus ke arah lensa kamera. Si reporter menjerit, menjatuhkan mikrofonnya. Siaran langsung itu langsung diputus, tapi dalam beberapa menit, potongan video itu sudah beredar di media sosial. Warganet memberi berbagai nama, Raja Air, hantu mahkota patah, hingga penguasa banjir. Sebagian menganggapnya hoaks, editan komputer. Tapi banyak juga yang percaya bahwa itu adalah tanda bahwa negeri sedang terkena kutukan. Malamnya, istana dipenuhi kegaduhan. Demonstran berkumpul di depan gerbang, tidak hanya menuntut presiden mundur, tapi juga melakukan ritual-ritual tradisional untuk mengusir roh raja. Bau dupa dan teriakan mantra bercampur dengan teriakan politik. Pihak keamanan kewalahan memisahkan massa yang datang dengan niat berbeda. Di dalam, Darmawan duduk sendiri di ruang kerjanya, lampu temaram menyorot peta Indonesia di dinding. Dari kejauhan, ia mendengar suara air menetes. Padahal tidak ada kebocoran di ruangan itu. Saat ia berdiri, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Air mengalir perlahan di bawah pintu, membentuk genangan di lantai, dan di tengah genangan itu, bayangan mahkota patah mulai terbentuk. "Sekarang bukan hanya kau yang melihatku," suara berat itu bergema di kepalanya. "Sekarang semua akan tahu. Dan ketika semua tahu, kerajaan ini akan runtuh, seperti kerajaanku dulu." Darmawan mundur, tubuhnya gemetar. Di luar,
Teriakan massa makin keras, bercampur dengan suara guntur dan hujan yang tak kunjung berhenti. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar terkepung, bukan hanya oleh lawan politik, tapi oleh sesuatu yang jauh lebih tua, lebih kuat, dan tak dapat dihentikan, dan ia sadar permainan ini sudah memasuki tahap akhir. Hujan itu tidak lagi seperti hujan biasa. Bukan deras, tapi seperti langit benar-benar jatuh. Dalam hitungan jam, halaman depan Istana Presiden berubah menjadi danau. Air naik cepat, menelan taman, jalan setapak, hingga anak tangga pertama menuju pintu masuk. Semua pompa air berhenti bekerja. Generator cadangan pun gagal. Darmawan berdiri di balkon lantai 2, melihat para pengawal berlarian menyelamatkan dokumen dan peralatan penting. Di luar pagar, ribuan massa tetap bertahan di tengah hujan deras, beberapa terus meneriakkan tuntutan politik, sementara yang lain membacakan doa-doa kuno, berharap bisa menghentikan bencana. Tetapi hujan tak mereda, justru semakin deras. Lalu, sebuah suara bergemuruh terdengar dari kejauhan. Suara air yang bergerak, seperti sungai raksasa yang datang. Dalam cahaya kilat, Darmawan melihatnya, gelombang tinggi, setinggi atap gedung, bergerak cepat menuju istana. Bukan gelombang laut, tapi gelombang banjir, membawa puing-puing, potongan kayu, bahkan perahu-perahu kecil yang terlepas dari dermaga. Pengawal berteriak menyuruh semua orang naik ke lantai atas. Dalam kekacauan itu, pintu gerbang istana jebol, dan air menerjang masuk seperti binatang buas. Darmawan mendengar teriakan, bunyi kaca pecah, dan dentingan logam beradu. Lalu ia melihatnya, di puncak gelombang, berdiri sosok Raja Jayakatwang, mahkotanya patah, matanya hitam menyala seperti bara, jubahnya berkibar meski tak ada angin, semua orang melihatnya. Tidak ada lagi ilusi, tidak ada lagi keraguan. Pengawal yang biasanya tegas kini berlutut ketakutan, sebagian berlari tanpa arah. Para menteri yang masih bertahan di istana menatap sosok itu dengan wajah pucat, beberapa bahkan berdoa sambil menangis. Kamera-kamera wartawan yang masih aktif merekam semuanya. Siaran langsungnya akan membuat seluruh negeri menyaksikan kutukan itu dengan mata kepala sendiri. Sosok raja itu melangkah di atas permukaan air, mendekat ke pintu utama istana. Setiap langkahnya membuat lantai bergetar, meskipun yang diinjak hanyalah air. Ketika ia berhenti di depan tangga, hujan tiba-tiba reda. Sunyi. Hanya suara tetesan air yang menetes dari atap dan napas orang-orang yang tercekat. Darmawan, suaranya bergema, dalam dan berat, terdengar bukan hanya di telinga, tapi di dalam kepala setiap orang. Waktu yang kupinjamkan padamu, habis sudah. Darmawan mundur selangkah, tubuhnya gemetar hebat. Air kini sudah setinggi pinggang di dalam istana. Tapi sosok itu tidak masuk, ia hanya mengangkat tangan, dan dari dalam air, ratusan tangan batu muncul, meraih kaki-kaki orang di sekitarnya. Jeritan memenuhi udara. Semua berusaha melepaskan diri, namun genggaman itu dingin, keras, dan tak terlepaskan. Di tengah kekacauan itu, Darmawan menatap lurus ke arah raja. Mereka saling berpandangan. Lalu, sebuah senyum tipis muncul di wajah batu itu. Saatnya kerajaanmu mengikuti jejakku. Dan sebelum siapapun sempat bergerak,
Gelombang kedua yang lebih besar datang menghantam, menelan istana dalam satu tarikan napas. Gelombang kedua datang bukan seperti air biasa. Ia membawa kegelapan, dinginnya menusuk, dan bau tanah basah yang berasal dari ratusan tahun lalu. Dinding istana yang kokoh retak, pilar-pilarnya runtuh, dan langit-langit megahnya roboh. Lampu kristal berayun sebelum terlepas dan tenggelam ke dalam arus. Presiden Darmawan terseret ke dalam air. Ia mencoba berenang, tapi setiap gerakannya semakin membuatnya terhanyut. Dalam pusaran itu, ia melihat wajah-wajah para pengawal, menteri, bahkan wartawan yang kini membeku di bawah air seperti patung batu. Mata mereka terbuka, mulut ternganga, namun tak ada lagi kehidupan. Dari kedalaman gelap, cahaya samar muncul. Darmawan meraih ke arah sumbernya, hanya untuk menyadari bahwa itu adalah mahkota patah milik Raja Jayakatwang. Saat tangannya hampir menyentuh, suara berat itu bergema di pikirannya. Kini kau mengerti, kekuasaan hanyalah pinjaman, dan setiap pinjaman harus dikembalikan. Tiba-tiba, ia merasa kakinya tertahan. Tangan-tangan batu meraih tubuhnya, menariknya ke bawah. Ia meronta, berteriak, tapi suara itu hanya menghasilkan gelembung yang segera pecah di permukaan. Air di sekitarnya berubah menjadi gambaran masa lalu, peperangan di Kediri, istana yang terbakar, Jayakatwang yang jatuh, dan sumpah dendam yang tak pernah terbalas. Kerajaanmu akan runtuh, seperti kerajaanku, dan namamu akan tenggelam bersama air ini, bisik sang raja, kini tepat di hadapannya. Dalam detik terakhir, Darmawan melihat kilasan, media internasional memberitakan tragedi banjir istana. Wajahnya terpampang dengan judul "Presiden Hilang". Rakyat di luar negeri berbicara tentang kutukan, sebagian tak percaya, sebagian yakin bahwa sejarah telah mengulang dirinya. Kemudian segalanya menjadi gelap. Ketika matahari terbit keesokan harinya, air mulai surut. Yang tersisa dari istana hanyalah puing-puing basah. Tidak ada tanda-tanda tubuh Darmawan atau para pejabatnya. Namun di tengah genangan yang tersisa, benda itu berdiri tegak, mahkota patah, separuh tertanam di lumpur. Orang-orang yang melihatnya mengaku mendengar bisikan samar saat angin berhembus, seolah suara seorang raja dari masa lalu berkata, "Kutukan Kediri belum selesai." Dan sejak hari itu, siapapun yang memasuki puing-puing bekas istana selalu melaporkan hal yang sama, suara air menetes, bayangan mahkota di permukaan, dan perasaan seolah-olah ada yang menatap dari bawah. Berlangganan saluran untuk lebih banyak video.